Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di perkuliahan ergonomi. Senang rasanya secara bertahap teman-teman sudah bisa melakukan kuliah luring ya untuk mata kuliah ergonomi ini. Meskipun secara bertahap ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan kuliah luring, ada juga yang masih menunggu giliran ya. Semoga nanti semuanya dapat giliran untuk kuliah luring. Nah, terkait dengan materi antropometri, kemarin beberapa kelas sudah melakukan praktikum ya, pengambilan data antropometri, dan ada juga yang masih belum ya. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang lanjutan materi antropometri yang sempat disampaikan oleh Pak Lukman minggu kemarin, dan juga sudah dipraktekkan ya oleh beberapa kelas. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah terkait dengan penentuan dimensi ya, dimensi produk yang terkait dengan antropometri. Kemarin masih ada banyak yang bingung ya. Yang perlu kita ketahui adalah pertama, penentuan produk itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Ini terkait dengan antropometri ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan pengukuran langsung. Ya, pengukuran langsung itu apa? Ya, seperti yang teman-teman praktekkan di lab ergonomi itu, pengambilan data secara langsung. Jadi setiap praktikan itu diukuri, atau eh, setiap apa namanya, pengguna ya, calon pengguna itu diukuri gitu ya. Nah, cara pertama ini cocok digunakan kalau misalkan eh, produk yang akan dihasilkan, produk yang akan dibuat itu sudah jelas siapa penggunanya, ya, siapa penggunanya. Jadi misalkan di sebuah perusahaan ya, sudah jelas ya penggunanya nanti adalah, populasinya adalah karyawan perusahaan tertentu ya. Maka kita bisa menggunakan ukuran dimensi itu, sehingga ketika produk itu dibuat, maka produk itu akan sesuai dengan dimensi tubuh orang yang diukuri tadi ya, populasi dari perusahaan tadi ya. Itu satu ya. Nah, kemudian juga bisa digunakan kalau misalkan eh, produknya itu digunakan oleh, pertama tadi ya jelas ya, objeknya itu jelas siapa yang mau menggunakan, dan kemudian biasanya relatif mempunyai ciri khas tertentu ya, karakteristik tertentu. Misalkan tipe pekerjaan yang, taruhlah misalkan kantor militer, misalkan kantor militer tentunya mempunyai dimensi tubuh yang tidak bisa dikatakan rata-rata ya, karena dia untuk masuk saja ada minimalnya ya. Minimal untuk masuk itu dimensinya berapa, tingginya misalkan minimal 165, maka tidak akan match kalau misalkan kita mendesainnya dengan dimensi tubuh rata-rata, atau menggunakan tabel tidak akan match. Maka kondisi seperti itu kita bisa eh, menggunakan ini ya, mengukur secara langsung, maka lebih akurat. Nah, yang kedua ya, itu tadi yang pertama ya, kita bisa menggunakan pengukuran langsung. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan tabel ya, teman-teman. Kemarin masih banyak yang masih bertanya ya. Yang kedua kita bisa menggunakan tabel. Nah, apa itu tabel? Tabel antropometri yang sudah disediakan ya. Kalau teman-teman baca bukunya Eko Nurmianto ini ya, ini di sini ada salah satu ini ya, salah satu contoh dimensi tubuh yang sudah terangkum dalam sebuah tabel, namanya tabel antropometri ya. Meskipun di Indonesia tidak ada di sini ya, di ekonomi itu tidak ada, cuma diinterpolasikan dari masyarakat Hong Kong yang sudah diukur. Nah, Anda juga bisa akses ya di antropometri indonesia.org, itu sudah ada beberapa lab ya di Indonesia, itu di beberapa kampus itu sudah melakukan pengukuran, dan database-nya setiap tahun itu diupload kemudian menjadi database, sehingga bisa sebagai acuan untuk antropometri Indonesia secara langsung ya. Tentunya harapannya lebih akurat daripada yang interpolasi tadi gitu ya. Itu namanya standar data ya, atau data antropometri, tabel antropometri. Nah, yang kedua ini untuk apa? Yang kedua ini tentunya adalah kalau misalkan produk yang digunakan itu kita tidak tahu siapa yang akan menggunakan, populasinya nggak jelas ya, siapa. Contohnya apa? Contohnya ruang kelas misalkan. Ruang kelas ini siapa yang menggunakan? Kan belum tahu ya. Bisa jadi setiap tahun itu berganti terus. Maka
tidak tepat kalau misalkan kita melakukan pengukuran. Yang kita ukur siapa objeknya, kan nggak ada ya. Atau misalkan fasilitas-fasilitas umum yang ada, misalkan dimensi kursi di bus misalkan, atau di kereta api misalkan, transportasi umum, kursi-kursi di halte misalkan. Nah, kita kan nggak tahu ya siapa yang akan menggunakan. Maka kalau seperti ini, maka kita bisa menggunakan data dimensi tubuh rata-rata orang Indonesia. Maka kita bisa langsung menggunakan tabel gitu ya, kira-kira ya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan pengukuran secara langsung. Tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan ya. Bagaimana kalau misalkan ini terkait dengan tabel ya. Kalau yang pengukuran secara langsung itu kemarin sudah dibahas ya, kemudian di praktikum juga sudah ya, nanti akan ada penjelasan terkait dengan pengolahan datanya. Nah, yang akan saya bahas di sini ya hari ini adalah untuk memperkirakan dimensi yang lain kalau misalkan di tabel tidak ada ya. Ingat ya, yang ada di buku Ekonomianto ini, teman-teman kalau punya ini, itu hanya ada 26 dimensi tubuh ya, 26 saja ya. Sedangkan kalau teman-teman baca Permen 5 ya, Permen 5 tahun 2018 itu hanya ada 36 ya. Nah, apakah sudah cukup lengkap? Ya tentunya tidak ya, ada beberapa dimensi tubuh yang tidak ada. Contohnya adalah kalau di sini dicontohkan yang ini apa namanya? Ini ya, forward grip reach distance ya, atau jangkauan genggam ke depan. Ya, ini tentunya di tabel tidak ada ini ya. Dari sini, dari pangkal dada ini ke genggaman itu tidak ada ternyata ya. Maka yang seperti ini nanti kita harus mencari sendiri karena tidak tersedia di tabel gitu ya. Oke, kita review sedikit ya. Jika dimensi tubuh yang diperlukan untuk perancangan belum tersedia dalam tabel, maka kita dapat mencarinya dengan cara menghitung dari dimensi tubuh yang lain ya. Itu satu. Kemudian perhitungan tidak dapat langsung dengan menjumlahkan atau mengurangkan dengan dimensi lain, tapi dengan mencari standar deviasi yang baru. Oke. Nah, kemudian ini contohnya tadi ya, contohnya ya, kita ingin menghitung jarak jangkauan genggam ke depan atau forward grip reach distance ya, maka harus diukur dari depan perut, bukan dari punggung. Ini biar lebih jelas teman-teman bisa lihat ini ya. Yang dimaksud tadi adalah kalau kita misalkan ya mau mendesain sebuah ini apa namanya, kedalaman rak ya, kedalaman rak itu kan ergonomis ketika kalau kita menjangkau itu tidak terlalu ke dalam, kita tidak perlu melusuk-melusuk gitu ya, kepala kita nggak usah masuk ke dalam rak itu ya. Artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu dalam. Nah, juga tidak terlalu pendek karena space ya. Nah, maka idealnya adalah dari sini kan ya, dari genggaman tangan ini ke ini, kira-kira ke perut inilah atau dada ini ya, ke sini. Nah, ternyata di sini tidak ada teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, yang ada itu hanya 26. 26 itu adalah dari genggaman ini ke belakang, ke punggung. Ya. Padahal yang kita cari adalah dari sini ke sini. Ya, dari genggaman tangan ke ini, ke pangkal dada atau perut ini, ya. Nah, kemudian ternyata tebal perut atau tebal dada ini ada. Ya, jadi 26 tadi ada ya, ini 26 itu ini, kemudian tebal dada atau tebal perut ya. Tebal perut ya itu ternyata ada juga. Ya, jadi sini ke sini itu ada. Nah, tadi kan ada keterangan ya, tidak bisa kita kurangkan ya, tidak dapat langsung dengan menjumlahkan atau mengurangkan. Maksudnya apa? Ya secara gampang aja biasanya ini ya, banyak yang masih kemudian menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi kalau kita ingin mencari dari sini ke sini ya, dari jangkauan ini ya, genggaman tangan ke pangkal perut itu 26 ya, 26 dikurangi dengan 18 ya. Jadi 26 dikurangi dengan 18. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, ini yang salah ya. Ini yang kurang tepat. Karena apa? Karena perhatikan di sini. Kalau misalkan yang kita kurangi itu X ini rata-rata ya, artinya persentil 50%, itu boleh, tak masalah ya, itu boleh. Nah, yang menjadi masalah adalah
kalau kita mendesain tadi ya, kita mendesain lebar apa namanya kedalaman rak tadi ya, kedalaman rak tadi kan persentilnya hanya 5% ya, 5%. Maka persentil 5% ini tidak bisa langsung kita kurangi. Misalkan persentil 5% pria 26 ya, 649 mm dikurangi dengan 18 misalkan. Ini tidak bisa ya, karena ini persentil teman-teman ya. Jadi ini persentil, bukan data real ya. Ini rata-rata, ini real. Kalau rata-rata masih bisa dikurangi, kalau persentil tidak bisa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini tadi, tidak bisa ya. Nah, yang tepat itu adalah kita mencari standar deviasi yang baru ya. Teman-teman kemarin sudah paham apa itu standar deviasi ya. Ini ya. Harapannya teman-teman juga sudah bisa membaca ini ya, membaca tabel antropometri ini ya. Jadi teman-teman ketika mau mau mendesain sebuah produk, tahu ya mana dimensi tubuh yang berpengaruh. Saya review sedikit ya. Jadi untuk mendesain sebuah produk, teman-teman pertama adalah tahu ya dimensi tubuh apa yang terpengaruh. Ya, misalkan tinggi kursi, maka ya yang terpengaruh adalah tinggi lipat lutut, kan begitu ya. Nah, berikutnya setelah tahu ya dimensi tubuh yang terpengaruh, kedua adalah pilih persentil yang tepat ya. Mau persentil 5% kah, atau rata-rata kah, atau 90%. Kalau di tabel adanya hanya 5%, rata-rata sama 90% ya. Tapi kalau misalkan perhitungan manual, teman-teman bisa pilih mau 1%, 5% itu bisa. Tapi kalau di tabel hanya tersedia 5% dan 95% ya. Meskipun bisa dihitung juga ya, karena sudah ada standar deviasinya. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman ya. Ini adalah rumusnya untuk menghitung standar deviasi yang baru ya. Jadi V ini adalah koefisien variansi ya, koefisien variansi. Nah, S ini adalah standar deviasi yang kita cari ya. X adalah rata-rata. Nah, V ini sudah ada ya tabelnya, kita tinggal pilih di sini ya. Jadi dimensi tubuh kita itu punya karakteristik masing-masing ya. Nah, diklasterkan. Misalkan untuk anggota tubuh memanjang ya, misalkan tinggi badan, kemudian tinggi duduk, tinggi mata itu 3,7% ya, itu koefisien variansinya. Sedangkan untuk kelompok anggota tubuh memanjang lain ya, yang lebih pendek, misalkan panjang siku misalkan ya. Nah, itu lebih pendek, maka dia 4,6%. Nah, sedangkan untuk yang lebar tubuh, lebar itu misalkan lebar panggul, lebar bahu ya, lebar lebar yang lain ya, lebar dada misalkan. Nah, itu 5,9%. Sedangkan untuk yang tebal tubuh ya, yang tebal-tebal ya, ini ya, dari belakang ke depan ini ya, misalkan tebal dada, tebal perut, itu 8,8%. Sedangkan untuk yang ukuran kepala, nah khusus ukuran kepala karena dia agak beda ya perkembangannya ya, maka panjang maupun lebar kepala itu adalah 3,5% koefisien variansinya. Jadi ini sudah kita tahu ya, kita lihat dari tabel, ini tabel dari referensi yang ada. Kemudian S-nya ini kita cari. Nah, X-nya itu adalah tergantung dari konteks ya, bisa dikurangi atau ditambah untuk rata-ratanya ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, langsung kita ini ya, contohkan ya. Misalkan ini ya, misalkan ini dx itu adalah selisih rata-rata ya, selisih rata-rata. Jadi misalkan tadi kan kita akan mencari ini ya. Kita lihat lagi ya. Nah, kita kan akan mencari ini tadi ya. Mencari forward grip reach distance ya, jarak jangkauan genggam ke depan. Maka tadi kita sudah sepakat 26 dikurangi dengan 18 ya, karena sini ke sini ya. Nah, maka yang bisa kita kurangi adalah rata-ratanya ya. Maka ini rata-ratanya ya, 708 ini rata-ratanya ya untuk pria ya, untuk rata-rata 26 pria dikurangi dengan tebal perut ya, tebal perut pria juga ya, rata-rata ya 18 ya. Oke, maka ini tadi ya, ini
dx sama dengan dx itu maksudnya tadi kan ada D26 dikurangi dengan D18 ya, maka taruh X ya, kita cari X-nya ya. X nanti cari jangkauan sini ke sini tadi yang kita cari. Itu adalah 708 dikurangi 228. Ini rata-ratanya teman-teman ya. Rata-rata. Sedangkan yang kita cari adalah untuk persentilnya nanti. Ya, maka ini kita hitung dulu. Ini 480 ya. 480. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Kalau V sama dengan S per X, maka yang kita cari adalah S-nya teman-teman ya. Yang kita cari adalah S-nya. Maka S itu adalah V kali X ya. V dikalikan dengan X. Ya. Oke. Nah, tadi V kita sudah ketahui ya. V kita sudah tahu. Nah, V-nya kita cari di sini yang paling pas ya. V-nya. Ya. V-nya apakah yang memanjang ataukah yang lebar ya. Tadi kan ini ya, apa namanya yang ini 18 ini kan panjang ya. Kalau yang ini kan tebal ya. Nah, yang kita cari adalah yang pengurangnya ini. Yang terakhir ini, pengurangnya ini 228 tadi adalah tebal perut ya, tebal perut. Maka kalau tebal perut, maka kita cari yang tebal ini. Ya, tebal perut, maka koefisien variansinya adalah 8,8. Ya, ini. Maka ini sudah kita ketahui 8,8 ya. Kemudian dikalikan dengan X-nya. Nah, X-nya itu adalah ini, 480, teman-teman ya. 480. Oke. Maka ini 8,8-nya tadi persen ya. Ini persen. Oke, nah maka ini adalah, ini teman-teman coba hitung ya, 42,24 ya, nanti teman-teman bisa cek ya. Ini adalah standar deviasi yang baru ya, standar deviasi yang baru. Nah, kalau kita sudah ketemu standar deviasinya ya, maka kita bisa cari persentilnya ya, persentilnya kita bisa cari ya teman-teman ya. Nah, ini kan rumus ya, rumus untuk perhitungan persentil manual ya. Ini untuk yang 1% itu rumusnya sekian ya, 2,5% itu sekian, 5% sekian dan seterusnya ya. Oke. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Kita masukkan rumusnya. Jadi yang kita cari adalah persentil 5% ya. Persentil 5%. Ya, teman-teman harus sudah paham ya apa itu persentil 5% ya. Nah, kita masukkan rumusnya, 5% kan ini ya. Ya. Rata-rata kemudian dikurangi 1,645. Ya. Dikali dengan standar deviasi ya. Kali dengan standar deviasi. Oke. Kita masukkan karena datanya kita sudah punya semua. Ya. Rata-ratanya adalah 480 ya. Kita sudah tahu ini tadi 480, kemudian dikurangi 1,645 ya, dikali dengan S. Nah, S-nya kita sudah tahu ya. S-nya kita sudah dapatkan, tinggal kita masukkan di sini. Ya. Nanti coba hasilnya dihitung. Hasilnya adalah 407 teman-teman ya, 0,23. Nah, satunya milimeter. Nah, ya ini ya. Hasilnya adalah 407,23 mm. Nah, ini ya, ini adalah persentil 5% dari ini tadi ya, jarak dari pangkal ini ya, pangkal apa namanya, dada ini atau perut ini ke genggaman tangan
gitu ya. Jadi tidak bisa kita kurangkan langsung ya, dari sini ke sini kita kurangkan dengan tebal perut atau tebal dada, tidak bisa, tapi kita harus cari standar deviasinya dulu ya. Kemudian setelah kita dapatkan standar deviasinya, kita bisa menggunakan perhitungan manual untuk mencari persentil baru. Nah, gitu ya caranya teman-teman ya. Nah, ini berlaku untuk yang lain juga ya teman-teman ya. Tapi lihat konteksnya ya, bisa dikurangi atau ditambahkan. Nanti pengurangnya atau penambahnya itu kita cari apakah dia termasuk tubuh memanjang atau tubuh memanjang lebih pendek atau 5,9, 8,8 dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini penting ya, jangan sampai salah lagi karena sudah tahu ini. Nanti ketika teman-teman menentukan dimensi tubuh ya, dimensi tubuh yang lain ya, yang tidak ada ya di tabel, maka ya ini yang bisa kita lakukan ya. Nah ini jangan sampai keliru juga ya. Kalau misalkan teman-teman nanti praktikum ya, praktikum itu kan kita juga sama ya. Tujuannya juga nanti ada kita menentukan dimensi tubuh yang lain. Misalkan kita tahu D1 kita, tahu D3 kita, D5 kita tahu ya. Ada 5 dimensi tubuh utama ya. Nah, kalau kita misalkan tidak tahu dimensi tubuh yang lain, misalkan D2 kita tidak tahu ya, maka kita bisa memprediksi ya dengan menggunakan regresi. Nah, itu sama konteks sama ini ya, konsepnya sama, cuma yang itu menentukan dimensi yang lain dengan kita tahu dimensi tubuh utama kita. Gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk tabel ya, jadi di tabel. Kalau yang saya jelaskan tadi itu untuk pengukuran langsung ya, pengukuran langsung itu untuk praktikum. Jadi kalau yang ini kita tidak menggunakan data asli ya, tapi kita menggunakan data tabel. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk nanti ketika teman-teman mendesain sebuah produk itu nanti akan banyak menemukan hal-hal seperti ini, sehingga nanti teman-teman harus bisa untuk menentukan dimensi tubuh yang baru ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.